Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Untuk berikutnya kita akan membahas tentang perseptron. Jadi perseptron merupakan satu unit terkecil, di neural network ya. Yang neural network itu sendiri nanti merupakan arsitektur dari deep learning. Ya, di sini digambarkan perseptron yang digambarkan untuk proses forward ya, untuk proses forward. Seperti kita ketahui, nanti akan kita lihat bahwa ada proses forward itu maksudnya dari input ke output, kemudian nanti ada proses backward dari output ke input ya, ada proses backward ya. Jadi ada proses forward dan backward dalam proses learning atau proses training. Kita lihat di sini perseptron ya, ini adalah sebuah perseptron yang mempunyai input kemudian mempunyai output ya. Kemudian ini adalah komputasinya ya. Jadi ada dua komputasi, ada sigma akumulasi, kemudian ada yang disebut dengan fungsi aktivasi. Yang pertama untuk input ya. Untuk input di sini digambarkan ada untuk sebuah objek atau sebuah instance yang tadi dari X1, X2 dan sampai XM ya. Jadi seperti diketahui, untuk neural network ini semua prosesnya adalah proses bilangan real. X1, X2 sampai XM itu adalah bilangan. Kemudian setiap node X1, X2 dan sampai XM itu terhubung dengan bobot-bobot di sini. Yang bobot-bobot ini merupakan adalah parameter atau variabel. Ya, parameter atau variabel. Kemudian di sini ada proses akumulasi yaitu sigma yang dimana X1 dengan W1, X2 dengan W2 dan X3 dan W3 dan seterusnya dikalikan, kemudian dijumlahkan atau diakumulasikan yang ada di sini ya. Jadi hasilnya yang di dalam kurung ini ya, yang di dalam kurung ini adalah hasil dari setelah sigma di sini ya. Kemudian ada setelah sum ini sum, kemudian ada fungsi, yang fungsi ini di sini disebutkan adalah fungsi non-linearity, yaitu fungsi yang bukan linear, artinya input ke outputnya bukan merupakan linear, bukan persamaan linear atau bukan fungsi linear. Ya, akan kita lihat di sini misalkan dinotasikan dengan G ya. Ada G di sini adalah fungsi non linear, kemudian outputnya di sini adalah sebuah bilangan yang dinotasikan dengan Y hat atau Y yang dengan topi ya, dengan hat itu artinya ini adalah prediksi ya. Nanti akan kita lihat ada Y hat, ada Y tanpa hat. Y tanpa hat itu adalah Y yang aktualnya untuk data input yang ada di sini. Ya, kita lanjutkan. Ini sama seperti yang tadi, masih forward propagation, bedanya akan kita lihat di sini. Ini yang tadi, kemudian ini sekarang. Ini di sini bedanya ada tambahan satu lagi yang disebut dengan bias ya, yang bisa dinotasikan dengan W0. Jadi dengan sebagai bobot yang 0, kemudian bias itu nilainya bisa
defaultnya kita nilainya adalah 1. Jadi tambahannya adalah ada bias, ini adalah disebutkan bias. Kita lanjutkan masih di forward progression, sama seperti yang sebelumnya, hanya kalau sebelumnya penulisannya ini adalah dengan angka-angka seperti ini dan dijumlahkan, kemudian dituliskan dengan vektor ya, dengan vektor. Ini adalah x, itu adalah vektor ya, dimana kita ketahui x ini adalah vektor, kemudian bobot w ini juga adalah vektor ya. Kenapa dituliskan dengan vektor? Karena paling tidak ada 2 alasan. Yang pertama adalah untuk pembacaannya menjadi ringkas ya, menjadi mudah, diharapkan jadi mudah untuk pembacaannya ya, bagi orang maksudnya, dan lebih ringkas. Kemudian yang kedua yang sangat penting juga adalah untuk proses komputasi. Proses komputasi menjadi lebih efisien karena proses untuk vektor, proses untuk matriks di dalam komputasi menggunakan library matriks itu menjadi lebih efisien dibandingkan dengan harus membuat program menggunakan for loop misalnya. Kita lanjutkan lagi. Ini salah satu proses aktivasi yang tadi disebutkan adalah nonlinear. Contohnya adalah fungsi sigmoid, di mana fungsi sigmoid itu bisa digambarkan dengan diagram seperti ini, di mana z itu adalah inputnya, z itu inputnya, di sini adalah z, ini di sini adalah z. Kemudian koordinat y ini adalah outputnya, jadi gz. Ini gz, ini adalah gz. Ini hasil dari inputnya z yang menggunakan fungsi g di sini. Yang kita lihat di sini contoh yang tidak linear, di mana kita lihat ini adalah bentuk sigmoid. Bentuk sigmoid yang merupakan sebenarnya bentuk khusus dari yang disebut dengan bentuk logaritmik ya. Yang persamaannya adalah seperti ini, di mana z ini adalah inputnya, kemudian gz atau sering-sering juga dituliskan dengan theta z, theta kecil ya. Ya, ini adalah fungsi non-linearity. Ya, tadi disebutkan ada fungsi aktivasi ya. Ada fungsi aktivasi yang sigmoid. Fungsi aktivasi yang sigmoid yang bisa digambarkan dengan ini, yang biru ini, fungsi sigmoid, di mana inputnya adalah yang di sini input, kemudian outputnya di sini, di mana inputnya adalah z ini, kemudian outputnya adalah gz. Yang di samping sigmoid ada juga fungsi-fungsi aktivasi lain, fungsi aktivasi yang non-linear yang lain. Seperti misalkan contohnya yang populer adalah hyperbolic tangent atau tanh ya, disingkat tangen hiperbolik. Yang tangen hiperbolik itu hampir sama dengan sigmoid. Di sini dari diagramnya kita lihat, di sini hampir sama, kecuali di sini ada minimalnya -1, sedangkan maksimalnya sama adalah 1. Ini adalah persamaannya, di mana z ini adalah inputnya, kemudian gz ini adalah outputnya. Kemudian fungsi nonlinear yang lain yang populer adalah apa yang disebut dengan ReLU, yang merupakan, yang kepanjangannya adalah Rectified Linear Unit atau unit linear untuk penyearah. Rectified itu adalah yang disearahkan atau penyearahnya. Yang dimana di sini nilainya adalah kalau negatif, ini inputnya negatif, yaitu di sini inputnya z ya, inputnya z itu negatif. Ya, negatif di sini negatif, maka outputnya 0. Di sini outputnya 0.
Sedangkan kalau inputnya lebih dari 0 atau positif, maka outputnya sama dengan inputnya. Jadi kita lihat di sini, kalau inputnya negatif maka 0. Kalau inputnya Z maka outputnya adalah Z. Ini yang disebut dengan ReLU. Kemudian kita lihat di sini, ini adalah derivatif atau turunan masing-masing dari fungsi-fungsi aktivasi tersebut ya. Jadi ini adalah, kita digambarkan juga di sini adalah turunannya. Ini adalah key accent ya. Ini key accent, turunannya kita lihat digambarkan juga turunannya. Dan ini adalah formula-formula turunannya. Mengapa perlu seperti itu akan kita lihat nanti. Untuk proses learning atau proses training, waktu prosesnya backward nanti diperlukan turunan-turunan fungsi tersebut ya. Kita lanjutkan. Tadi dituliskan bahwa fungsi aktivasi itu perlu fungsi aktivasi yang non-linear. Mengapa fungsi aktivasi perlu non-linear? Karena fungsi aktivasi tadi supaya neural networknya itu merupakan fungsi yang tidak linear ya, sehingga fungsi aktivasinya harus yang non-linear. Nanti akan kita lihat bahwa meskipun neural networknya kompleks, tapi kalau semua fungsi aktivasi yang linear ya. Fungsi aktivasi yang linear itu maksudnya adalah, kalau kita gambarkan ini adalah inputnya misalkan Z, ini GZ, bentuknya itu ada misalkan adalah seperti ini ya. Kita lihat, jadi misalkan bentuknya adalah seperti ini, misalkan linear seperti ini ya, bentuknya berbentuk tangga atau step, maka neural network tersebut juga linear. Jadi ini adalah fungsi aktivasi yang linear ya, fungsi aktivasi yang linear. Kita lihat tadi yang dipakai adalah yang non-linear ya. Jadi untuk ini contoh penyederhanaan dengan visualisasi 2 dimensi, misalkan data dengan 2 kelas di mana tidak bisa dipisahkan secara linear untuk kelas yang di sini digambarkan dengan hijau dan merah ya. Dengan yang hijau dan merah tidak bisa dipisahkan dengan linear. Oleh karena itu perlu ada fungsi aktivasi yang juga fungsi aktivasi linear yang kemudian membuat neural networknya juga tidak linear ya, bisa menangani yang tidak linear. Nah ini kita lihat kalau misalkan fungsi aktivasinya linear seperti ini, yaitu ada bentuk pembatasnya atau decisionnya itu adalah linear, maka linear dalam bentuk seperti apapun atau linear dengan misalkan garis yang seperti ini atau seperti ini atau seperti yang lain, linear yang bagaimanapun tidak bisa memisahkan 2 kelas yang hijau dan merah tersebut ya. Sehingga perlu tadi fungsi aktivasi yang non-linear seperti misalkan sigmoid, kemudian ada tangen hiperbolik, kemudian ada ReLU atau mungkin ada yang lain. Ya, dengan adanya non-linear, fungsi aktivasi yang linear, sehingga kemudian fungsinya bisa kompleks dan bisa arbitrary, artinya bisa approximate arbitrary, artinya bisa mendekati untuk yang bentuknya selain linear seperti ini contohnya ya. Kita lanjutkan, masih tentang perseptron. Ini adalah bagaimana ada contoh ada contoh
Contohnya di sini misalnya di sini ada bobotnya. Jadi bobot ini ada weight ya. Weight di sini. Kemudian bobot itu adalah parameter yang nilainya 3 minus 2. Jadi 3 dan minus 2. 3 dan minus 2. Kemudian ini adalah biasnya yang misalnya 1. Kita lihat di sini sama seperti sebelumnya persamaannya. Jadi kemudian kita isi ya ini, atau kita masukkan ya, kita masukkan variabelnya 3 minus 2 sehingga didapatkan garis linier atau ya sebuah garis ya, garis yang lurus untuk 2 dimensi seperti ini. Garis ini adalah bentuknya adalah sebenarnya garis, sebenarnya garis ya. Kita lihat kalau ini adalah sama dengan 0, ini adalah makanya garisnya seperti ini ya, garisnya seperti ini ya. Kita lihat garisnya garis yang garis lurus ya, garis lurus. Artinya apa? Artinya fungsi ini apa, antara input di sini dengan output di sini ya. Ini output yang ada di sini, kemudian inputnya adalah di sini. Ini adalah atau ya mungkin kalau di sini inputnya yang di sini ya. Jadi apa, outputnya di sini, maaf ya, outputnya di sini. Ini adalah Z ya. Outputnya di sini. Outputnya di sini. Jadi misalnya dituliskan seperti tadi di slide sebelumnya, ini adalah misalkan Z ya. Ini Z ya. Ini Z itu ada di sini. Ini adalah, ini sampai sini, ini adalah garis fungsi linear ya. Ini adalah fungsi linear. Fungsi linear di mana di sini Z sama dengan fx ya. Jadi ini adalah fungsi yang linear. Kita lihat misalkan x-nya, kalau w-nya tadi udah ya, w-nya adalah nilainya 3 dan 2, kemudian x-nya misalkan x itu adalah sebuah data yang x1 dan x2-nya adalah minus 1 dan 2. Kalau digambarkan secara visual 2 dimensi adalah seperti ini, posisinya di sini ya. Digambarkan 2 dimensi di sini. Nah, kemudian kalau kita mempunyai persamaan seperti ini ya, mempunyai persamaan seperti ini, persamaan seperti ini, bahwa 1 plus 3x1 minus 2x2, kemudian x1 nya adalah minus 1, x2 nya 2, maka kita lihat ini adalah sama dengan 6 untuk x1 dan x2 nya seperti itu. Ini adalah 6, kita lihat di bawah sini 6 ya. Kemudian kalau gx ya, kalau gx di sini gx, kalau gx di sini adalah sigmoid ya. Gx di sini adalah sigmoid. Jadi di sini fungsinya adalah sigmoid. Maka kita lihat di sini g minus 6, g minus 6 itu sama dengan sekitar 0,02 ya, 0,02. Jadi di sini nilai y hat-nya adalah 0,02. Kita lihat secara umum ya. Secara umum di sini yang dibatasi oleh garis ini, di mana garis itu merupakan adalah dari fungsi
ini sama dengan 0 ini. Kalau Z-nya, Z itu adalah di sini ya, Z. Itu nilainya kurang dari 0 ya. Kalau Z kurang dari 0, maka dia ada di yang di sini. Ya. Tetapi kalau Z lebih besar dari 0, ya, maka dia ada di sini. Ya. Meskipun kita akan lihat bahwa nilai antara Y, ini adalah Y, ini Y hat sebenarnya, dengan ya Y dengan Z, tadi fungsi sigmoid seperti ini, katakanlah ya, ini adalah 0,5, kemudian maksimal adalah 1, Z kemudian di sini Y, maka kalau masih dekat-dekat dengan Z sama dengan 0, ini Z sama dengan 0 berarti kan ya, Z sama dengan 0, ini Z sama dengan 0, ini kan adalah Z ya. Maka di sini kalau Z sama dengan 0, ini adalah sebenarnya 0,5 ya, 0,5, kemudian semakin lama di sini Z semakin kecil, semakin negatif, semakin negatif ya. Kalau Z-nya semakin, maksudnya kalau Z-nya semakin negatif, maka Y-nya mendekati 0 ya. Kalau Z-nya ini 0,5, Y-nya lebih kecil daripada 0,5. Jadi kalau Z-nya semakin kecil, maka Y-nya semakin mendekati 0 ya. Yang maksimalnya tadi 0,5, kemudian semakin mendekati 0. Artinya di sini Y lebih kecil dari 0,5, di sini 0,5, kemudian lebih kecil lagi ya. Y-nya kalau Z-nya semakin kecil. Demikian juga kalau di sini ya. Kalau Z-nya semakin besar di sini, semakin besar, artinya yang tadinya 0,5 di sini di garis ini, kemudian ke sana semakin besar sampai maksimal 1 ya. Ini maksimal 1, kalau sini maksimalnya atau minimalnya 0 atau mendekati 0. Nah, itu adalah